Gue udah bikin ratusan desain sebelum akhirnya gue paham desain itu apa sebenarnya. Beberapa data menunjukkan sebagian besar desainer itu berhenti jadi desainer setelah 3 tahun. Pesannya selalu sama, stuck, income-nya nggak bertambah, dan lain. Episode pertama Desain Jurnal kali ini kita akan membahas desain secara esensi. Desain itu apa? Paham tentang desain itu penting ketika lu pengen jadi desainer yang berkembang dan bertahan. Mungkin ketika kamu ingin bertumbuh juga. Gue akan mulai menceritakan desain ini dengan cerita gue pribadi ya. Jadi di awal fase gue menjadi seorang desainer saat gue masih duduk di bangku SMP sebenarnya. Dimana di situ awal-awalnya banget ada yang namanya software Adobe Photoshop CS2. Gue memang punya sedikit privilege di mana akhirnya punya kenalan lah dari ibu gue sendiri. Beliau tersebut adalah owner dari salah satu penerbit buku atau Gramata namanya kalau salah. Nah, karena dia melihat gue ngulik Photoshop CS2 ini bagus gitu ya, jadi akhirnya dia mengerjakan gue lah. Itulah momen dimana gue akhirnya sambil sekolah terus sambil kerja juga CS2. Nah, tapi yang gue highlight bukan itunya, tapi pemahaman gue atas desain di momen itu. Di momen itu seingat gue adalah gue itu memahami desain itu sebatas tampilan aja, yang penting gue bisa desain gitu. Apa yang di kepala gue itu berlandaskan pokoknya desain itu gue cari referensi dan gue download font, gue ngedit semua secara teknikal, dan gue bisa deliver visual yang bagus ke klien. Apalagi ketika gue udah kerja gitu kan, itu semakin divalidasi karena gue dapat gaji dari situ gitu. Jadi definisi gue atas desain itu sangat bergantung sama visual. Karena ketertarikan tersebut akhirnya gue join di salah satu universitas lah gitu, ngambil sarjana waktu itu di kafe, dan itu tepatnya di Binus University. Nah di situ gue baru mulai sadar banyak hal gitu. Ada hal yang selama ini gue nggak tahu, bahwa desainnya itu bukan cuma tentang technical issue aja, bukan cuma tentang visual, plugins yang lo pakai, font yang lo pakai, tapi lebih dalam dari itu. Gue belajar kayak visual hierarki itu apa, desain fundamental itu apa. Dan yang paling gue suka adalah sebenarnya mempelajari history of design gitu, sejarah-sejarah desain. Gue tahu Massimo Vignelli, gue tahu semua tentang Bauhaus dan culture. Yang berbeda akhirnya dari situ gue memahami bahwa desain itu memang perlu message, perlu purpose gitu. Itu yang membuat akhirnya dan itu penting untuk ada di dalam kehidupan gitu. Pokoknya semua hal yang bukan cuma terlihat bagus, tapi masih sedikit menurut gue agak teoritis dan theoretical. Cuman disitulah dibangun. Jadi gue udah punya skill technical, akhirnya dibangun lagi ke skill thinkingnya atau structural thinkingnya gitu. Sehingga gue tahu ketika ada klien atau gue mau nge-handle project tertentu, apa yang mau gue buat itu gue ngerti gitu gimana caranya. Dan itu gue belajar baik di universitas ataupun di lingkungan juga gitu. Belajar tentang teknis, gue udah belajar tentang theoretical. Jadi itu digabung kan, jadi satu kesatuan skill. Tapi ketika lo masuk ke dunia profesional, itu beda lagi ternyata gitu. Lo masuk ke dalam real world, lo masuk ke dalam misalnya apapun itu ya, mau itu freelance, mau itu creative agency, mau itu dari segi in-house sekalipun, mereka punya dimensi-dimensi yang ternyata gue sadarin ketika gue berkarir selama 10 tahun belakangan itu tuh punya poin yang sangat berbeda dibanding di ruang kelas ataupun dibanding lu membaca buku desain gitu. Jadi ada gap di situ yang jarang orang sadarin. Sebenarnya deadline, lu bermain dengan klien, lu bermain dengan ketidakidealan di dalam industri, itu banyak hal yang berbeda banget sama apa yang lo pelajarin sebelumnya gitu. Termasuk kalau lo suka baca teori-teori desain atau teknis-teknis desain apapun di luar negeri ataupun Eropa, pasti itu beda banget sama apa yang lo rasain nanti di Indonesia gitu. Itu punya dua dimensi yang beda. Bahkan seorang Steve Jobs sama Jonathan Ive, kalau kalian tahu, itu chief director desainnya Apple sebenarnya. Mereka selalu bilang bahwa untuk Apple ngeluarin suatu produk, desainernya itu harus bisa mengkomunikasikan idenya ke engineer, ke orang finance, ke orang marketing. Jadi tolak ukurnya bukan desainnya paling bagus atau tolak ukurnya bukan desainnya paling benar, tapi desainnya bisa dipahamin nggak ke orang-orang yang in charge di dalam produknya Apple itu. Tahu bahasa bayinya. Di dalam dunia profesional itu ada kemampuan yang jarang dideskripsiin orang, yaitu adalah kemampuan untuk masuk ke dalam dunia orang-orang yang berpengaruh sama desain lu, barulah lu mengkomunikasikan ide lu gitu. Jadinya ide lo bisa diterima. Nah itu tuh
dimensi yang berbeda banget sama perkuliahan ataupun dimensi yang berbeda banget sama hal-hal yang berbau teknikal sebenarnya. Setelah gue sadarin di perjalanan gue sampai akhirnya gue jadi pengajar gitu ya selama 5 tahun belakangan, gue sadar satu hal bahwa desain itu pada akhirnya itu gue setuju dengan quote-nya Paul Lasker sebenarnya. Desain itu art of planning. Kalau dibilang banyak orang yang berdebat, sebelumnya juga gue setuju gitu, kayak desain itu kan problem solving gitu, menyelesaikan masalah, lu pasti sering dengar itu. Tapi di hal-hal tertentu, sebenarnya problem solving itu bisa gue bilang terlalu mensimplify proses seorang desainer gitu. Jadi lo tuh sebenarnya menganalisa jauh lebih kompleks dibandingkan kalau problem solving kan kesannya kayak ada masalah terus langsung benerin gitu, ada jawaban A, B, C, D-nya. Cuman kalau lo pekerja kreatif, lo seorang desainer, kan ada kondisi-kondisi di mana lo nggak punya data sama sekali, lo nggak punya analisa sebelumnya, tapi lo buat dari awal. Nah itu kan nggak bisa lo mendefinisikan itu as problem solving doang. Yang sebenarnya lo harus pahamin itu adalah seni dalam merancang sebenarnya. Nah merancang itu akumulasi dari yang tadi kita udah bahas, baik dari teknis, lo udah tahu tujuannya, lo udah tahu purpose atau design thinking yang bisa dibilang, terus juga analisanya yang terakhir untuk tahu seperti itu, dan akhirnya lo mengkurasi itu akhirnya mengeksekusi. Karena kadang-kadang lu udah menjalankan prosesnya kan nggak semuanya bisa lo eksekusi gitu, lo cuma bisa eksekusi beberapa hal tertentu. Nah akumulasi tersebut yang akhirnya menjadikan lo seorang desainer, dan sampai sekarang pun gue merasa kita nggak usah ngeliat data yang tadi 50% atau sebagian besar desainer itu nyerah jadi desainer gitu. Gue pun sendiri di pengajar merasain bahwa nggak semua orang bisa paham hal ini dan tahan terutama dengan prosesnya gitu, karena prosesnya kalau yang dari tadi gue ceritain gak kayak linear gitu, kadang lo kanan, kadang lo kiri, tapi lo harus berdamai dengan itu untuk menemukan seni dalam merancang lo sendiri. Ya itu aja episode pertama dari Design Journal pertama. Hopefully sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan follow gue di Instagram ataupun di sosial media lain. Nah setelah kita akan mulai episode-episode di mana memang gue akan buat desain yang membahas lebih ke esensial dan juga study case pastinya. So see you.